Sampai tujuan, London, Inggris. Pesawat baru saja mendarat di negara Britania Raya saat matahari sudah tenggelam di ufuk barat. Selama dalam perjalanan Suyin tertidur pulas karena memang belum puas setelah menghabiskan waktu bersama Daehyun. Gongyo, bangunkan Suyin. Aku akan turun terlebih dahulu, ujar Peter Anderson saat melewati kursi putranya. Iya, ayah, sahut Gongyo. Namun hingga beberapa saat, Gongyo tidak juga membangunkan Suyin. Entah kenapa ia tidak tega membangunkannya. Wajahnya terlihat sangat damai meski tidur dalam posisi duduk. Pasti selama ini kau mengalami kehidupan yang sulit. Gongyo memberanikan diri menyentuh pipi Suyin namun segera menarik kembali tangannya. Gongyo menyayangkan pertemuan mereka yang terlambat. Jika saja ia kembali ke Seoul setahun yang lalu mungkin dirinya yang terlebih dahulu bertemu dengan Suyin. Suyin merentangkan kedua tangannya untuk meregangkan otot-otot tubuhnya yang terasa kaku karena salah posisi tidur. Perjalanan kali ini Suyin tidak mengalami mabuk karena sebelumnya sudah minum obat terlebih dahulu. Sayang, jam berapa sekarang? Tanya Suyin dengan mata yang masih terpejam. Ia masih mengira jika saat ini yang ada di sampingnya adalah Daehyun. Bahkan kini tangannya menyentuh tangan Gongyo yang kebetulan sekali berada tidak jauh dari sisi tubuhnya. Sekarang matahari sudah tenggelam, sahut Gongyo karena ia tidak mengenakan arloji. Ponselnya mendadak kehabisan baterai sehingga ia tidak mengetahui jam berapa sekarang. Suyin lantas membuka matanya setelah menyadari jika yang menjawab pertanyaannya memiliki suara yang berbeda dari Daehyun. Suara itu terdengar asing dari telinganya. Gongyo, ucap Suyin terperangah kemudian mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Ia bisa melihat deratan kursi yang berjejer rapi. Satu persatu penumpang sudah pergi meninggalkan pesawat. Kita sudah sampai di London, terang Gongyo untuk mengurangi kebingungan Suyin. Suyin menelan ludah, bagaimana bisa ia lupa jika baru saja melakukan perjalanan dari Seoul. Benarkah kita sudah sampai? Tanya Suyin untuk memastikan apa yang didengarnya. Gongyo tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Hatinya berdebar karena tangan Suyin masih menyentuh tangannya. Sepertinya Suyin tidak menyadari akan hal itu. Aku sangat mengantuk sehingga aku tertidur dan tidak ingat apapun, ujar Suyin seraya tersenyum tipis. Tidak apa, ayo kita turun sebelum diusir oleh pramugari, ajak Gongyo sambil memandang tangan mereka. Suyin mengikuti arah pandangan Gongyo yang berada di sebelah tubuhnya. Maaf, ucap Suyin. Segera ia menarik tangannya dengan pipi yang memanas. Ia benar-benar tidak sadar dengan apa yang dilakukan olehnya. Gongyo tersenyum hangat, bahkan jika Suyin harus memegang tangannya sepanjang hari, dengan senang hati Gongyo menerimanya. Namun Gongyo segera menghapus pikiran buruk itu. Harus ingat jika Suyin sudah memiliki suami. Dirinya tidak ingin dikatakan sebagai perebut istri orang. Ayo turun. Gongyo mengulangi ajakannya sekali lagi pada Suyin. Suyin segera melepas sabuk pengaman kemudian mengikuti langkah Gongyo menuruni pesawat. Angin malam langsung berhembus menerbangkan rambutnya saat pertama kali menuruni anak tangga. Beruntung mereka sudah sampai karena cuaca malam ini sepertinya tidak terlalu baik. Suyin merapatkan sweater yang membalut tubuhnya. Rasa dingin cukup merasuk ke dalam tulang-tulangnya. Masih seperti mimpi ia meninggalkan negara kawasan Asia. Namun baru sampai ia sudah merindukan Daehyun. Sayang, aku akan segera pulang, batin Suyin sembari menghembuskan nafasnya kasar. Gongyo berjalan memimpin langkah Suyin menuju sebuah mobil yang sudah menunggu mereka di luar bandara. Di mana Peter? Aku sejak tadi tidak melihatnya, tanya Suyin dengan rasa penuh ingin tahu setelah masuk ke dalam mobil. Ayahku berada di mobil yang lain. Tidak usah cemas karena mobil ini akan membawa kita sampai ke tujuan, terang Gongyo sedikit melihat raut wajah Suyin yang terlihat ragu. Pria itu memilih duduk di depan bersama supir karena tidak enak pada Suyin. Baiklah, ujar Suyin. Sepanjang perjalanan Suyin tidak bertanya apapun meski terasa aneh. Ia pikir tujuan mereka tidak jauh dari pusat kota. Namun nyatanya mobil perlahan melaju pada jalanan yang sepi dan terus menanjak. Suyin bisa melihat sisi kiri dan kanan yang tadinya gedung-gedung menjulang tinggi yang mereka lewati kini gedung itu perlahan sudah berganti dengan pepohonan yang berjejer rapi di samping kanan dan kiri jalan. Kemana sebenarnya mereka? Kenapa tidak juga sampai? Mereka bilang ayahnya adalah seorang bangsawan tapi kenapa mereka justru ke tempat yang agak jauh dari kota? Suyin hanya memandang pohon-pohon dari balik kaca mobil sambil menyangga dagunya dengan tangan. Kemana sebenarnya kita? Akhirnya Suyin membuka suara karena jalan yang mereka lewati semakin mencekam. Tidak ada lagi lampu di pinggir jalan. Sebentar lagi kita akan sampai, sahut Gongyo. Kalian tidak berniat untuk menipuku, kan? Tanya Suyin dengan dahi berkerut. Tentu saja tidak. Gongyo menjawabnya dengan santai karena wajar jika ia mungkin memiliki rasa curiga. Suyin menghela nafas panjang. Hingga ia perlahan bisa merasakan ponselnya bergetar. Ia bahkan lupa untuk menghubungi Daehyun setelah pesawat mendarat. Suyin, bagaimana kabarmu? Apakah kau sudah sampai? Tanya Daehyun di seberang telepon. Terdengar rasa khawatir dari nada suaranya. Maaf, aku lupa memberi kabar. Sekarang aku sudah sampai dan sedang dalam perjalanan ke rumah Dedi, terang Suyin. Jaga dirimu baik-baik selagi aku tidak berada di dekatmu. Untuk kesekian kalinya Daehyun mengatakan hal itu pada istri kecilnya.
Kita baru saja berpisah tapi aku sudah sangat merindukanmu, ujar Suyin mengungkapkan perasaannya yang paling dalam. Benarkah? Kalau begitu cepat kembali, balas Daehyun. Andaikan hanya bisa ditempuh dalam waktu 1 jam mungkin aku akan kembali, ucap Suyin dengan nada manja tanpa peduli ada 2 orang yang sedang mendengarkan obrolannya. Gong Yo menghembuskan nafasnya dengan kasar. Sungguh iri mendengar Suyin berbicara dengan nada lembut dan sangat manja dengan suaminya. Sangat berbeda sekali ketika mengobrol dengan orang lain. Bahkan sekarang Suyin tertawa renyah, entah apa yang mereka bicarakan hingga ia terus tersenyum. Sindir Gong Yo dengan suara keras. Secara tidak langsung menyadarkan Suyin jika masih ada mereka di sana. Sayang, kita lanjutkan pembicara kita nanti setelah aku sampai, ujar Suyin. Menyadari mungkin obrolannya di telepon mengganggu yang lainnya. Baiklah, aku akan menghubungimu lagi nanti, ujar Daehyun. Kini suasana di dalam mobil kembali hening. Sepertinya sang supir juga tidak ada niat untuk mengobrol atau bercerita lainnya. Bab 567 bertemu ayah. Tidak lama kemudian akhirnya mobil berhenti di sebuah bangunan besar bergaya Victoria. Rumah Victorian ini menggabungkan antara gaya desain kontemporer modern dan desain tradisional. Rumah besar tersebut memiliki cupola pada bagian atap rumahnya. Cupola merupakan bagian atap yang menyembul di antara atap bangunan dengan bentuk yang hampir mirip dengan menara. Suyin keluar dari mobil sambil mengamati rumah itu. Terkejut sekaligus terpana melihat kediaman ayahnya di Inggris. Namun agak aneh karena rumah itu berdiri jauh dari keramaian. Di halaman juga sangat banyak penjaga yang membawa senjata. Siapa sebenarnya Richard Lee? Kenapa sampai sebanyak itu pengawal yang menjaga rumahnya? Hal itu masih tanda tanya besar yang ingin diketahui oleh Suyin. Suyin, ayo masuk, ajak Gong Yo sembari menyentuh lengan Suyin karena sejak tadi hanya berdiam diri hingga beberapa menit tanpa melangkah masuk. Suyin tersadar dari lamunannya kemudian ia mengikuti langkah Gong Yo masuk ke dalam rumah melalui pintu utama yang terbuka lebar. Dindingnya berwarna gold yang memberikan kesan mewah. Banyak lukisan langka dan barang-barang antik yang berjejer di dinding. Meski rumah itu besar tapi ternyata di dalam sangat sepi. Seperti tidak berpenghuni. Lalu, untuk apa sebanyak itu orang-orang yang berjaga di luar? Kenapa sepi sekali? Tanya Suyin. Bahkan suaranya langsung menggema di ruangan. Mereka berada di belakang, sahut Gong Yo dengan nada datar tanpa menjelaskan apa-apa lagi. Suyin pikir Gong Yo akan mengajaknya menaiki tangga tapi ternyata terus melangkah keluar dari rumah utama. Namun Suyin enggan bertanya karena merasa sangat aneh. Setelah beberapa meter berjalan mereka masuk kembali ke dalam sebuah mansion yang lebih besar. Terletak tepat di belakang bangunan utama. Gaya rumah itu masih sama seperti rumah pertama yang mereka lewati. Barulah di rumah itu ada beberapa pelayan yang menyambut kedatangan mereka. Gong Yo tampak berbicara dalam bahasa Inggris dengan salah satu pelayan. Akhirnya kalian sampai juga. Naiklah ke atas, perintah Peter Anderson yang berdiri di ujung anak tangga bagian atas. Ada sedikit perasaan lega di hati Suyin setelah melihat Peter. Setidaknya mereka tidak berada di tempat yang salah. Dengan patuh Suyin menaiki anak tangga mengikuti Gong Yo di belakangnya. Selamat datang di rumah Tuan Richard Lee. Seharusnya ia menyambutmu tapi sayang sekali keadaan tidak memungkinkan, terang Peter Anderson. Tidak masalah, sahut Suyin seraya tersenyum tipis. Peter Anderson membawa Suyin ke sebuah kamar di mana ada 4 orang yang berjaga di depannya. Masuklah. Pater mempersilahkan Suyin masuk setelah membuka pintunya. Mata Suyin membulat sempurna saat melihat ada seorang pria parubaya yang terbaring di atas ranjang. Ia tidak mengenakan baju karena sebelah lengannya diperban. Entah apa yang terjadi pada Richard Lee sehingga bisa seperti itu. Sejenak Suyin menghentikan langkahnya karena masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Benarkah pria itu ayahnya? Wajahnya perpaduan antara orang Eropa dan Asia. Rambutnya terlihat sudah memutih meski wajahnya belum terlalu tua. Uhuk. Richard Lee terbatuk-batuk sambil berusaha untuk duduk di sisi ranjang meskipun terlihat sulit. Tuan, tetaplah berbaring, ujar Peter sembari melangkah cepat menghampiri Richard Lee. Aku hanya terlalu senang akhirnya bertemu dengan putriku, ucap Richard Lee sembari memandang ke arah Suyin dengan pandangan tidak percaya. Peter mengatakan jika ayahnya telah mengalami kecelakaan. Tapi kenapa lukanya tidak seperti abis kecelakaan? Ada tanda tanya besar yang memenuhi kepala Suyin. Suyin, kemarilah, ujar Peter Anderson agar Suyin menghampiri ayahnya. Dengan helaan nafas berat akhirnya Suyin melangkah. Baginya masih terasa asing dengan pria yang ada di depannya karena yang terpatri dalam benaknya adalah Kim Nam yang merawatnya sejak kecil. Peter, tinggalkan kami berdua sebentar, ujar Richard Lee karena ingin berbicara berdua saja dengan putrinya. Suyin memandang ke arah Peter sambil menggelengkan kepalanya. Memberi tanda agar pria itu tidak pergi meninggalkannya. Suasana di sana pasti akan terasa canggung jika hanya berdua. Karena Suyin tidak tahu bagaimana harus bersikap. Baik, Tuan, sahut Peter kemudian berjalan mendekati Suyin. Tidak usah cemas, ujar Peter sembari menepuk pundak Suyin untuk menghilangkan semua rasa khawatir di hatinya. Duduklah, apakah kau tidak merindukan ayahmu yang sudah renta ini? Richard Lee tersenyum hangat sembari menepuk tempat tidur yang kosong di sebelahnya. Maaf,
Aku hanya belum terbiasa, sahut Suyin dengan jujur tanpa ingin menyembunyikan perasaannya saat ini. Meski ada rindu yang dirasakannya selama ini, tapi entah kenapa perasaannya terasa hampa. Tidak sebahagia saat mengetahui jika ibunya masih hidup. Hal itu karena mungkin Suyin merasa jika ayahnya yang menyebabkan ibunya depresi meski Peter sudah menjelaskan semuanya. Aku tahu mungkin kau menganggapku orang yang tidak bertanggung jawab karena sudah meninggalkan kalian saat masa-masa sulit. Jika saja aku tidak kembali ke sini mungkin ibumu tidak akan mengalami kehidupan yang pelik, ucap Richard Lee. Nada suaranya terdengar pilu dan penuh dengan rasa sesal. Suyin berusaha untuk tegar dan tidak meneteskan air mata. Meski ia bisa merasakan kepedihan yang dirasakan oleh ayahnya. Akibat kesalahan Anda, sejak kecil aku terkena imbasnya. Kenapa Anda harus berbohong jika Anda belum menikah padahal Anda sudah memiliki istri? Ucap Suyin dengan bibir bergetar. Ia ingin jawaban yang paling jelas dari Richard Lee. Richard Lee mendesah panjang. Meski berusaha menjelaskan panjang lebar situasi saat itu, Suyin akan sulit untuk menerima. Ibuku sangat tersiksa. Bahkan sejak kecil aku harus merasakan sakitnya saat orang-orang dan keluarga besarku menghinaku dengan sebutan anak simpanan. Aku pikir Kim Nam adalah ayahku, sehingga aku diam saja karena tidak ingin menyakiti perasaannya. Tapi ternyata Kim Nam adalah orang yang sudah berusaha keras untuk menjaga perasaanku. Rela mengorbankan keluarganya demi adiknya, lanjut Suyin dengan dada yang terasa sangat sesak. Air mata kini bercucuran karena tidak mampu membendung rasa kecewa dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Richard Lee kemudian menarik tangan Suyin dengan sebelah tangannya yang tidak sakit lalu mendekapnya ke dalam pelukan. Sudah lama ia menantikan saat-saat seperti ini. 18 tahun aku mencari keberadaan kalian hingga seluruh pelosok. Jika Peter tidak menemukanmu mungkin sampai sekarang aku masih mengira kalian susah tidak ada. Suyin, maafkan aku, ucap Richard Lee sembari memeluk Suyin dengan sebelah tangannya. Tangis Suyin langsung pecah karena untuk marah pun rasanya tidak mungkin. Namun ia butuh penjelasan agar bisa memaafkan kesalahan Richard Lee terhadap ibunya. Bab 568 Siapa ayahku sebenarnya? Peter Anderson awalnya tidak berniat mencampuri urusan mereka tapi setelah mendengar Suyin menangis, ia justru khawatir terjadi sesuatu pada Richard Lee. Hatinya ikut terenyuh melihat seorang anak dan ayah yang baru saja bertemu saling meluapkan rasa rindu mereka. Suyin terus menangis hingga baju yang dikenakan Richard Lee basah oleh air matanya. Ia menumpahkan segala rasa yang baginya masih sulit dicerna oleh akal sehatnya. Arg, rintih Richard Lee saat tanpa sengaja mengangkat tangannya yang terluka karena terlalu bersemangat memeluk putrinya untuk pertama kali. Tuan, berhati-hatilah, ujar Peter sembari menghampiri Richard Lee. Tidak apa, selagi bersama dengan putriku aku pasti akan baik-baik saja, ucap Richard Lee seraya tersenyum. Suyin menghentikan tangisnya setelah beberapa saat menyadari jika Richard Lee kesakitan. Ayah, kenapa Anda bisa seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Tanya Suyin penasaran. Ini hanya luka sedikit saja. Kau tidak perlu khawatir. Bagaimana kabar ibumu sekarang? Kenapa kau tidak membawanya ke sini? Ujar Richard Lee dengan rasa rindu karena sudah sekian lama tidak bertemu. Peter Anderson belum menceritakan secara detail apa yang terjadi pada Seo Kyung. Karena ia tahu bosnya akan merasa sangat bersalah. Suyin menghirup nafas dalam-dalam. Sejujurnya hatinya berat ketika berucap tentang kondisi ibunya. Ibu sedang dirawat, sahut Suyin sembari menundukkan kepalanya. Apakah ibumu sakit? Tanya Richard Lee. Suyin kemudian memandang Peter Anderson untuk menjelaskan kondisi ibunya. Ia pikir Richard Lee sudah mengetahuinya. Sebenarnya Seo Kyung mengalami depresi setelah Anda meninggalkannya, Tuan, terang Peter Anderson. Apa? Seru Richard Lee dengan wajah terperangah. Tiba-tiba saja ia merasakan nyeri di dadanya. Sungguh sakit mengetahui orang yang dicintainya harus mengalami hal sesakit itu. Dedi, ujar Suyin dengan mata berkaca-kaca. Aku baik-baik saja. Aku tidak menyangka jika ibumu harus mengalami hal itu. Seharusnya kalian membawanya kemari. Dia sudah menungguku menjemputnya terlalu lama, ujar Richard Lee karena ia merasakan sesal yang teramat dalam. Seandainya tidak ada yang membocorkan dirinya kembali ke Seoul karena menikah lagi pasti mereka sudah bisa bersama sejak lama. Dia sedang dalam perawatan, Tuan. Keadaannya belum memungkinkan untuk naik pesawat, terang Peter. Benarkah Anda dulu mengalami kecelakaan saat hendak menjemput ibu? Tanya Suyin dengan dahi berkerut. Richard Lee menyipitkan matanya sambil memandang ke arah Peter Anderson karena sepertinya ada yang disembunyikan. Maaf, saya memang mengatakan hal demikian agar Suyin tidak membenci Anda. Sepertinya alasan itu cukup diterima oleh akal sehat, terang Peter. Memang ada beberapa hal yang disembunyikan oleh Peter Anderson. Suatu saat nanti semuanya akan terbongkar dengan sendirinya. Apakah yang terjadi sebenarnya? Kenapa kalian membuatku bingung? Berarti dulu Anda memang sengaja tidak menjemput ibu. Tega sekali Anda menyakiti perasaan seorang wanita hingga membiarkannya menunggu selama 18 tahun. Suara Suyin dengan suara meninggi. Kini bahkan ia sudah bangkit berdiri. Suyin, pelankan nada suaramu. Berbicaralah yang sopan kepada ayahmu, ujar Peter Anderson. Itu semua murni karena kesalahannya sehingga Richard Lee tidak bersalah. Haruskah aku bersikap sopan kepada pria yang sudah menyakiti ibuku? Menyebabkan aku belum pernah mendapatkan sedikit kasih sayang seorang ibu kandung.
Kata-kata kasarku bahkan tidak akan bisa menebus derita yang dirasakan oleh ibuku, ucap Su Yin dengan dada yang sesak. Ia tidak terima karena ayahnya begitu tega. Su Yin, cukup, ujar Peter Anderson. Di sini dirinya lah orang yang paling mengetahui segalanya. Peter, tidak apa-apa, aku mengerti perasaannya, mungkin aku juga akan melakukan hal sama seperti dirinya. Richard Lee berusaha menenangkan Peter agar kesalahpahaman itu tidak berlanjut lagi. Su Yin, apakah kau ingin tahu kenapa keluarga besar Tuan Richard sampai mengetahui pernikahannya dengan ibumu? Itu karena ada seseorang yang sudah membongkar semuanya. Jika hal itu tidak terjadi mungkin sejak dulu kalian sudah bersama, tukas Peter dengan emosi yang naik. Peter sendiri sudah mengorbankan perasaannya demi Richard Lee. Namun tidak disangka ada orang terdekat yang menghancurkan hubungan mereka. Secara diam-diam orang itu membongkar pernikahan rahasia kepada istri pertama Richard. Istri Richard Lee adalah seorang wanita keturunan dari bangsawan. Namun saat ini mereka sudah berpisah setelah mengetahui Richard menikah lagi. Sesekali masih datang ke Ocean Mansion untuk sekedar berkunjung. Pernikahan mereka dijodohkan itu sebabnya Richard Lee tidak pernah bisa berdamai dengan istri pertamanya. Meskipun mereka sudah dikaruniai seorang putra yang bernama Brian Lee. Siapa orangnya? Siapa yang tega melakukan hal itu? Tanya Su Yin dengan air mata kembali bercucuran. Tidak menyangka ada orang sejahat itu yang tega berkhianat. Peter menghela nafas pelan. Sepertinya sekarang bukan waktu yang tepat. Su Yin pasti akan terpukul jika mengetahuinya. Su Yin, sebaiknya kau istirahat. Besok kita mengobrol lagi, tubuhnya pasti lelah setelah melakukan perjalanan yang panjang, ujar Peter Anderson untuk mengalihkan pembicaraan. Belum saatnya Su Yin mengetahui hal itu di saat hatinya sedang dipenuhi amarah. Kenapa setiap Anda ingin pergi ke Korea selalu saja ada halangan? Siapa sebenarnya Anda? Bahkan kemarin Anda juga mengalami kecelakaan, ujar Su Yin. Aneh baginya karena tampaknya selalu saja banyak rintangan yang menghalangi mereka. Tuan Richard Lee ditembak saat hendak ke bandara, Su Yin. Beruntung tidak terlalu parah lukanya, terang Peter Anderson akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ditembak, bukankah Anda bilang karena kecelakaan? Tanya Su Yin dengan dahi berkerut pada Peter Anderson. Sepenting apakah ayahnya sehingga ada orang yang ingin mencelakainya? Jika kau tahu ayahmu ditembak mungkin kau tidak akan percaya. Mungkin kau akan takut untuk datang menemui ayahmu, terang Peter sembari memijat pelipisnya. Kenapa ayahku bisa tertembak? Bukankah banyak orang yang mengawalnya? Tanya Su Yin. Pantas saja di luar banyak pengawal bersenjata yang berjaga. Su Yin, terkadang kesalahan tetap terjadi. Sudahlah tidak usah dipikirkan, yang terpenting kondisi Tuan Richard Lee baik-baik saja sekarang. Tuan Richard, apakah Anda yakin jika aku putri kandungmu? Tiba-tiba terbersit dalam pikirannya untuk menanyakan hal itu. Takut jika ternyata dirinya bukanlah siapa-siapa. Tentu saja yakin, aku sangat percaya pada Seo Kyung jika dia tidak mungkin mengkhianatiku. Wajahmu sangat mirip sekali dengannya, ujar Richard Lee. Ingin menjangkau Su Yin tapi terlalu jauh. Aku sudah memeriksa DNA kalian, sehingga kau tidak perlu cemas. Tuan Richard Lee memanglah ayah kandungmu, ungkap Peter Anderson sembari mengeluarkan selembar kertas hasil uji DNA keduanya. Lalu menyodorkannya kepada Su Yin. Su Yin memeriksa semuanya, bersyukur karena Richard Lee memang ayah kandungnya. Sekarang istirahatlah, akan ada hari esok yang ingin aku ceritakan padamu, ujar Richard Lee seraya tersenyum hangat. Meski masih ingin mencurahkan rasa rindunya tapi sekarang sudah malam. Su Yin menganggukkan kepalanya. Selamat beristirahat, ujar Su Yin sebelum mengikuti langkah Peter keluar dari ruangan. Bab 569 Kakak Adik. Richard Lee sudah menunggu di ruang makan yang begitu mewah. Lampu kristal menggantung tepat di atas meja. Para pelayan sudah berjejer rapi bersiap melayani tuannya. Meski kondisi tubuhnya belum terlalu pulih tapi Richard Lee bersikeras ingin sarapan bersama putrinya. Ingin menyambutnya dengan hangat agar Su Yin betah tinggal di sana. Lagi pula ada banyak pertanyaan yang ingin diketahui olehnya. Tidak berapa lama kemudian Su Yin datang bersama dengan Peter dan Gong Yo. Ruang makan itu sebenarnya terlalu besar jika hanya diisi oleh 4 orang. Su Yin merasa aneh di mana keluarga yang lainnya. Apakah ayahnya hanya tinggal bersama para pengawalnya saja? Selamat pagi, sayang. Apakah tidurmu semalam nyenyak? Tanya Richard Lee dengan senyuman hangat terukir di bibirnya. Senang bisa-bisa melihat putrinya meskipun dirinya belum bisa bertemu dengan Seo Kyung. Aku tidak bisa tidur, sahut Su Yin dengan jujur. Hampir sepanjang malam ia menghabiskan waktu dengan menghubungi Dae Hyun. Kau pasti kelelahan karena perjalanan yang sangat jauh. Atau kau mungkin merindukan seseorang yang mau cintai di Seoul. Goda Richard Lee sembari terkekeh. Richard Lee bahkan belum mengetahui jika Su Yin sudah menikah dan pernah menjadi seorang wanita simpanan. Lagi pula siapa yang menyangka di umur Su Yin yang masih terlihat muda ternyata sudah menikah. Katakan pria mana yang sedang menjalin hubungan denganmu. Aku sangat ingin berkenalan dengannya, imbu Richard Lee agar suasana di ruang makan terasa hangat. Peter memilih diam saja karena tidak ingin terlalu ikut campur. Membiarkan Su Yin yang akan menjelaskan semuanya sendiri. Su Yin mengalihkan pandangannya ke arah lain. Bisa menebak jika Richard Lee akan terkejut dengan jawabannya. Suasana hening hingga beberapa saat karena Richard Lee menunggu jawaban dari Su Yin. Semua orang menolehkan kepalanya saat mendengar suara langkah kaki yang berjalan ke arah mereka.
Brian Lee berjalan sembari menegakkan kepalanya. Tatapannya lurus ke depan. Ia terlihat dingin dan tidak menunjukkan sikap ramah tamah. Su Yin mengernyitkan dahinya sembari mengamati wajah Brian Lee yang sangat tampan. Kulitnya berwarna putih bersih dengan rambut berwarna coklat keemasan. Namun memiliki mata yang sipit seperti Richard Lee. Namun kedatangan Brian setidaknya mengalihkan perhatian Richard. Su Yin, kenalkan dia adalah putra pertamaku namanya Brian Lee. Kuharap kalian bisa akrab meski bertemu sudah sebesar ini, ujar Richard pada Su Yin. Lengkap sudah baginya memiliki seorang putra dan putri meski dari rahim yang berbeda. Salam kenal, aku Su Yin, ujar Su Yin dengan sopan. Tidak ada salahnya berusaha berdamai kepada saudaranya. Sahut Brian Lee dengan cuek tanpa ingin menambah kata-kata lagi. Brian memang tipe pria yang cuek jika dengan orang asing. Cenderung enggan berbicara pada seseorang apalagi yang baru dikenalnya. Kuharap kalian menjadi sepasang kakak adik yang akur. Richard Lee mengungkapkan keinginannya yang terbesar. Apakah dia benar-benar adikku? Brian menautkan kedua alisnya sambil mengamati wajah Su Yin. Brian, ajaklah Su Yin hari ini berkeliling London agar kalian saling mengenal, ujar Richard Lee. Aku sibuk karena aku ada acara berkumpul dengan teman-teman, sahut Brian. Lagi pula apa jadinya jika mengajak Su Yin bersamanya, pasti teman-temannya akan mengolok-olok. Bukankah kau baru berkumpul malam ini? Tukas Richard Lee. Brian memutar bola matanya karena ayahnya terus memaksa meskipun sudah tahu jika ia tidak menyukainya. Biarkan Su Yin pergi bersamaku, Tuan. Akhirnya Gong Yo membuka suara karena ini adalah kesempatan untuknya agar bisa bersama Su Yin. Tidak ada Dai Hyun yang akan mengganggu dan membuat masalah untuknya. Ide yang bagus. Kalau begitu sebaiknya kalian pergi bertiga. Richard Lee memberi jalan tengah karena jika membiarkan Brian hanya bersama Su Yin, pasti suasana akan canggung. Brian dan Su Yin saling menutup mulut meski mereka saling berpandangan hingga beberapa saat. Mereka sama-sama hendak menolak tapi bibir terasa berat untuk berucap. Sebaiknya aku di rumah saja. Tujuanku kemari hanya untuk mengunjungi Anda, tolak Su Yin secara halus sambil memandang Richard Lee. Dirinya tidak ingin membuang waktu terlalu lama berada di London sedangkan ibunya dan Dai Hyun menunggu kepulangannya. Aku senang kau mengunjungiku namun tidak ada salahnya untuk pergi jalan-jalan agar kau tidak merasa bosan, terang Richard Lee. Terima kasih, ayah. Sebaiknya lain kali saja kami pergi bersama, ujar Su Yin. Setelah sedikit mengobrol mereka kemudian sarapan bersama. Suasana hening tanpa ada yang berniat untuk membuka mulut. Setelah selesai sarapan Richard Lee meminta Su Yin mendorong kursi roda yang dinaikinya. Ia ingin mengajak putrinya berkeliling di area mansion karena Su Yin bersikeras untuk menolak. Richard Lee bisa mengerti karena mereka baru pertama kalinya bertemu sehingga masih menyesuaikan diri untuk saling mengenal. Su Yin terus mendorong kursi roda dalam diam. Mereka saat ini berada di halaman belakang mansion yang sangat luas. Di sana dibuat taman dengan aneka macam-macam bunga warna-warni. Meski mansion itu seperti istana tapi Su Yin sudah tidak betah untuk tinggal di sana. Ia lebih suka tinggal dengan Dai Hyun meski hanya di rumah yang sempit dan kecil. Su Yin, aku tahu mungkin sekarang kau sangat membenciku. Tapi aku mohon beri aku kesempatan untuk menebus semua kesalahanku. Bisakah aku mengutarakan satu permintaan? Ujar Richard Lee. Aku tidak pernah membenci ayah. Meskipun aku masih bingung apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Silahkan saja tapi jangan meminta yang terlalu berlebihan, ucap Su Yin dengan datar. Aku mohon tinggallah di sini bersama ayah. Aku akan meminta Peter untuk menjemput ibumu. Membawanya ke sini dan kita akan berkumpul menjadi keluarga yang utuh, tukas Richard dengan sendu. Setelah mengira Seo Kyung meninggal, Richard tidak pernah lagi berhubungan dengan wanita manapun meski sudah bercerai dari istri pertamanya. Ia merasa sangat bersalah karena menurutnya yang menyebabkan kematian Seo Kyung. Selama ini Richard hanya menghabiskan waktu untuk bekerja meski banyak wanita yang mencoba mendekatinya. Su Yin menghela nafas panjang. Sepertinya aku tidak bisa melakukannya, sahutan dengan nafas berat. Kenapa? Aku janji akan membuat kalian bahagia. Aku yakin Seo Kyung akan sembuh jika bertemu denganku. Apakah aku tidak ingin jika ibumu sembuh? Tanya Richard sambil memiringkan tubuhnya untuk melihat ekspresi wajah Su Yin. Su Yin menghentikan langkahnya. Memang benar kata Richard. Bahkan menurut dokter, ibunya akan cepat lebih sembuh jika bertemu dengan orang yang dirindukannya. Apakah kau tidak ingin melihat ibumu tersenyum dan sembuh? Tentu saja aku ingin melihatnya tersenyum. Namun aku tidak akan pernah bisa untuk tinggal di rumah ini, ucap Su Yin dengan perasaan rumit dan dilema. Kenapa? Su Yin menghirup udara dalam-dalam sebelum mengungkapkan semuanya. Cepat atau lambat Richard pasti akan tahu. Aku sudah menikah dan memiliki seorang suami, sahut Su Yin. Bab 570 Aku sudah menikah. Richard Lee merasa ada yang salah dengan pendengarannya kali ini. Putrinya masih belum bisa dipercaya jika sudah menikah. Masih banyak kehidupan dan pengalaman yang harus dijalaninya. Kau pasti bercanda, ucap Richard Lee sembari terkekeh. Apakah aku terlihat suka bercanda untuk hal-hal yang serius? Tanya Su Yin. Sudah menduga jika ayahnya pasti akan terkejut. Jadi, kau benar-benar sudah menikah? Tanya Richard sekali lagi untuk memastikan semua kebenaran. Aku sudah menikah hampir setahun, ucap Su Yin dengan perasaan rumit dan tidak menentu.
Bukan keinginannya untuk menikah muda tapi semua sudah terjadi. Tak mungkin menyalahkan Kim Nam atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin jika keluarganya bersatu pasti saat ini hidupnya masih bebas seperti wanita single pada umumnya. Tapi Su Yin tidak ingin menyesalinya karena mendapatkan seorang suami yang sangat sayang. Su Yin tidak akan menikah dengannya jika keadaan keluarganya baik-baik saja. Wajah Richard Lee berubah jadi masam. Sedih karena tidak bisa menyaksikan pernikahan putrinya. Seo Kyung bahkan tidak mengetahui hal itu. Siapa namanya? Apakah dia sangat sayang padamu? Aku bahkan tidak bisa menyaksikan pernikahan kalian, ucap Richard Lee dengan penuh kesedihan. Satu hal yang menjadi keinginannya jika menemukan Seo Kyung dan putrinya masih hidup adalah membahagiakan mereka. Ingin agar Su Yin memiliki karir yang bagus barulah setelah itu akan mendapatkan pria yang sempurna. Tidak perlu disesali. Meski awalnya aku tidak suka tapi sekarang dia sangat menyayangiku, ucap Su Yin. Bayangan masa lalu terulang kembali saat pertama kalinya mengetahui Dae Hyun ternyata memiliki istri. Sangat membenci, bahkan sekedar melihatnya saja sudah jijik. Namun ternyata Tuhan membolak-balikkan hatinya. Rasa benci itu berganti dengan rasa cinta yang tumbuh semakin besar karena perlakuannya yang sabar dan penyayang. Lalu bagaimana dengan pendidikanmu? Kenapa kau terburu-buru menikah? Apakah pria itu memaksamu? Tanya Richard Lee ingin tahu lebih jauh lagi. Ada rasa khawatir jika Su Yin mendapatkan pria yang buruk dalam banyak hal. Sebenarnya aku baru saja menempuh pendidikan kedokteran. Tapi sepertinya aku harus berhenti dulu karena aku tidak fokus. Terlalu banyak masalah yang ada di pikiranku saat ini, sahut Su Yin sembari menghela nafas berat. Menyayangkan kuliahnya tapi pikirannya memang sedang lelah. Aku mengerti, kau pasti masih sulit untuk memikirkan rumah tanggamu dan kuliahmu. Jika mau, kau bisa kuliah di sini. Aku yakin kau akan fokus demi masa depanmu, ujar Richard Lee. Ada harapan Su Yin bersedia tinggal di London. Aku sedang tidak ingin memikirkannya, ucap Su Yin. Masalah keluarganya baru saja selesai. Bahkan dirinya dan Dae Hyun berencana menggelar pernikahan kembali. Lagi pula Su Yin tidak ada niat untuk pergi meninggalkan Dae Hyun. Richard Lee mendesah pasrah. Sepertinya meminta Su Yin untuk tetap tinggal tapi agak sulit. Hanya Seo Kyung yang bisa membujuknya. Besok aku harus pulang. Aku tidak ingin terlalu lama meninggalkan ibuku, ungkap Su Yin. Tidak yakin bisa lama-lama tinggal di sana karena sekarang saja sudah rindu tanah Korea. Kenapa terburu-buru sekali? Tunggu aku pulih agar bisa menemui ibumu. Apakah kau tidak ingin merawatku? Wajah Richard Lee langsung muram setelah mendengar rencana Su Yin yang hendak pergi. Baru saja mereka bertemu, rasanya tidak rela jika harus berpisah. Sudah ada dokter dan pelayan yang merawat Anda. Sepertinya kehadiranku di sini tidak akan mengubah apapun, ucap Su Yin. Kenapa kau berbicara seperti itu? Richard Lee memutar kursi agar menghadap ke arah putrinya. Sebelum aku mengetahui kabar Seo Kyung masih hidup, aku benar-benar sudah tidak bersemangat lagi untuk melanjutkan hidup. Apalagi setelah melihatmu, keinginanku untuk hidup dan sembuh semakin besar. Richard Lee menatap Su Yin dengan sendu. Uhuk, uhuk. Tiba-tiba saja Richard Lee merasakan jika dadanya terasa sesak. Anda kenapa? Su Yin panik melihat ayahnya yang tampak kesakitan. Tanpa pikir panjang lagi, Su Yin segera mendorong kursi roda yang dinaiki oleh Richard masuk ke dalam mansion. Percuma saja berteriak karena di halaman belakang sangat sepi. Yang ada hanyalah membuang-buang waktu saja. Kebetulan sekali Su Yin melihat Peter Anderson yang hendak melangkah keluar. Tuan Peter, tolong ayahku, ucap Su Yin dengan nafas terengah-engah karena berlari. Richard Lee terus memegangi dadanya yang sesak sambil terus terbatuk. Peter Anderson menolehkan kepalanya lantas berlari menghampiri Su Yin. Ada apa? Tanya Peter Anderson. Aku tidak tahu. Tiba-tiba ayah seperti mengalami sesak nafas, sahut Su Yin dengan wajah panik. Cemas terjadi sesuatu yang buruk terhadap ayahnya. Bawa Tuan Richard ke kamarnya. Aku akan segera menghubungi dokter, ujar Peter Anderson. Dengan patuh, Su Yin terus mendorong Richard ke kamarnya dibantu para pelayan yang sedang bertugas. Setelah sampai di kamar, Su Yin segera melepaskan sweater ketat dan syal yang dikenakan oleh Richard. Hal itu dilakukan agar memudahkannya untuk bernafas. Pelayan yang biasa menjaganya lantas memberikan obat yang biasa dikonsumsi oleh Richard Lee. Richard Lee menyandarkan kepalanya di sisi ranjang. Matanya terpejam sambil mengatur nafasnya yang sudah mulai teratur. Ayah, jangan tinggalkan aku. Su Yin lantas berhambur ke dada Richard Lee. Awalnya berniat ingin bersikap cuek dan tidak peduli karena marah Richard Lee meninggalkan ibunya. Tapi melihatnya tersiksa membuat Su Yin merasa sangat sedih. Ia tidak ingin kehilangan ayahnya sebelum mempertemukan ibunya. Tetaplah di sini, maka aku akan baik-baik saja. Richard Lee mengusap punggung Su Yin dengan pelan. Su Yin, Dokter Sean akan memeriksa keadaan Tuan Richard terlebih dahulu, ujar Peter dengan halus agar Su Yin menyingkir. Su Yin menghentikan tangisnya sembari mengusap air mata dengan punggung tangannya. Hendak beranjak berdiri tapi Richard Lee menahannya. Tetaplah duduk di sini, ujar Richard Lee. Sejak kecil mereka tidak pernah bertemu, Richard Lee ingin Su Yin bermanja-manja seperti remaja lainnya meski sudah bersuami. Dokter Sean segera memeriksa keadaan Richard Lee yang memang menderita sesak. Bagaimana keadaan ayahku, dokter? Tanya Su Yin.
Tidak apa-apa, ini hanya sesak yang diakibatkan oleh cedera yang pernah dialaminya. Aku akan memberikan resep obat pada Tuan Richard, terang Dr. Sean sembari mengeluarkan beberapa obat dari dalam tas medisnya. Ayah, aku ingin Anda menceritakan siapa Anda sebenarnya. Cedera apa yang Anda derita sehingga sampai seperti ini? Su Yin menyandarkan kepalanya dengan manja di dada Richard Lee setelah Dr. Sean keluar dari ruangan. Apa maksudmu? Ada hubungan apa? Tanya Richard Lee belum mengerti. Kini tinggal Su Yin dan Peter saja di sana. Richard Lee memandang ke arah Peter untuk meminta pertimbangan haruskah menceritakan kehidupan masa lalunya. Tuan, sebaiknya Anda menceritakan semuanya. Su Yin juga harus tahu karena ada hubungan dengan semua itu, ungkap Peter Anderson. Selanjutnya 571 mengetahui kebenaran.